sampai-sampai jeritan masyarakat, teriakan masyarakat tak didengarkan oleh mereka. Hari ini kantor mahasiswa berkumpul di satu tempat. Kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum akhir-akhir ini sudah melenceng jauh dari garis yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Mengapa saya katakan kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum sudah bergeser atau menyimpang jauh dari ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, karena setiap kali kegiatan, entah itu demonstrasi atau unjuk rasa, entah itu pawai, entah rapat umum atau mimbar bebas, selalu memunculkan kegaduhan, keributan, atau saling cakar-cakaran antara sesama peserta aksi itu sendiri, sehingga memperlihatkan pesan yang sesungguhnya yang mau disampaikan kepada publik itu tidak muncul, malah yang muncul adalah peristiwa-peristiwa kekerasan. Nah, ini memperlihatkan ada sesuatu yang salah, ya, ada sesuatu yang kurang. Apakah kekurangan itu terletak pada lemahnya peraturan perundang-undangan kita, atau kekurangan dan kelemahan itu berada pada aparat penegak hukum yang mengelola soal tata cara penyelenggaraan kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum. Jika kita lihat peristiwa kemarin, ya, peristiwa demonstrasi atau unjuk rasa yang dilakukan oleh BEM SI pada tanggal 11 April, kita melihat ribuan mahasiswa dari sejumlah tempat dari luar Jakarta juga berdatangan. Tetapi ternyata yang ada di situ, yang hadir bersama BEM mahasiswa, tidak hanya unsur-unsur mahasiswa, tetapi ada organ lain di luar mahasiswa yang jumlahnya juga cukup besar, ada bersama BEM SI. Sehingga kita mempertanyakan, apakah BEM SI yang ditunggangi atau kelompok di luar BEM ini, ya, ditunggangi oleh BEM SI, karena ada dua kelompok yang berbeda atribut, berbeda kelompok tapi beratribut mahasiswa. Polisi menemukan bukti tentang itu. Nah, saya melihat bahwa aksi demonstrasi atau unjuk rasa yang dilakukan oleh BEM SI kemarin, justru BEM SI telah diperalat oleh kekuatan lain di luar organ BEM SI. Kenapa saya katakan diperalat oleh kekuatan lain? Karena yang muncul justru peristiwa yang mengarah kepada intoleransi, mengarah kepada radikalisme dan terorisme. Pesan-pesan yang seharusnya disampaikan oleh BEM SI terkait dengan 6 atau 4 tuntutan yang hendak disampaikan itu serta-merta terkubur akibat peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh peserta demonstrasi terhadap aktivis Ade Armando. Nah, kekerasan yang terjadi ini juga memperlihatkan bahwa BEM SI dan kelompok yang ikut nimbrung di dalam aktivitas demo itu sendiri tidak menghargai hak asasi manusia orang lain, tidak menghargai norma-norma umum, ya, tidak menghargai persoalan norma-norma moral yang harusnya dihormati,
tidak menghargai dan menjaga ketertiban umum sama sekali. Di sini mereka mengingkari kewajiban sebagai peserta atau penyelenggara demonstrasi yang dilakukan oleh BEM SI. Karena itu, tindakan polisi menangkap sejumlah orang, ya, terutama kepada kelompok yang melakukan kekerasan terhadap Ade Armando, tindakan itu tidak cukup hanya dilakukan atau dikenakan kepada pelaku langsung terhadap Ade Armando. Menurut saya, Polri pun wajib meminta pertanggunganjawab dari BEM SI, baik pertanggunganjawab pidana maupun pertanggunganjawab secara perdata. Karena apa yang dilakukan oleh BEM SI kemarin, selain menimbulkan penderitaan secara fisik yang dialami oleh Ade Armando, dialami oleh beberapa anggota kepolisian, tetapi juga masyarakat juga dirugikan. Aktivitas masyarakat untuk berlalu lintas, ya, melakukan kegiatan lain sangat terganggu. Bahkan masyarakat menjadi resah, menjadi takut setiap melihat ada aksi demonstrasi yang selalu memunculkan kekerasan, ada radikalisme, ada intoleransi, bahkan mengarah kepada sikap-sikap teror terhadap yang satu dengan yang lain. Ini yang memperlihatkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 harus direvisi secara total, karena sudah tidak bisa lagi menjawab kebutuhan tentang bagaimana mengatur penegakan penertiban terhadap peserta aksi unjuk rasa atau pawai atau rapat umum atau mimbar bebas. Saya melihat juga pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum akhir-akhir ini sudah bias, ya. Polisi seharusnya tegas. Apakah pemberitahuan untuk melakukan kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum itu, apakah dia masuk dalam kategori unjuk rasa atau demonstrasi, atau pawai, atau rapat umum, atau mimbar bebas? Karena empat jenis kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang disebutkan sebagai unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, mimbar bebas, ini dalam praktek selama ini menjadi tidak jelas. Pemberitahuan kepada polisi bahwa dia mau melakukan unjuk rasa, tetapi prakteknya adalah pawai. Mereka datang dari berbagai penjuru, ya, melakukan long march sepanjang jalan. Itu sudah mengganggu ketertiban masyarakat. Dan apakah long march itu juga diberitahukan kepada pihak kepolisian? Itu satu. Yang kedua, mereka menyampaikan pemberitahuan untuk melakukan aksi unjuk rasa, tetapi yang terjadi mereka melakukan mimbar bebas, ya, mereka melakukan rapat umum, dan itu semua di luar pemberitahuan yang diberikan kepada Polri. Dan untuk itu di dalam undang-undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum itu, undang-undang memberi wewenang kepada aparat kepolisian untuk membubarkan. Malah kalau perlu jangan diberikan kesempatan untuk aksi itu dilakukan karena sudah sering disalahgunakan. Inilah yang saya lihat titik lemah Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 yang harus segera direvisi. Kalau perlu dengan Perpu. Karena kebutuhan ke depan, aksi-aksi ini akan selalu muncul dan selalu menimbulkan masalah. Pengertian menyampaikan pendapat di muka umum selama ini telah dimanipulasi. Kenapa saya katakan telah dimanipulasi? Kalau dikatakan penyampaian pendapat di muka umum, maka pihak-pihak yang mau menyampaikan pendapatnya itu, dia harus mencari tempatnya sendiri. Ya, dia harus punya tempat yang bisa menghimpun banyak orang untuk mendengarkan pendapat yang mau disampaikan. Yang kedua, dia juga harus membuat atraksi atau demonstrasi supaya menarik perhatian publik untuk datang. Tetapi yang terjadi selama ini, pihak-pihak yang mau menyelenggarakan aksi atau kegiatan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum itu, dia tidak datang seorang diri, atau dia tidak datang hanya dengan kelompoknya, tetapi mereka membawa massa dari berbagai sudut kota. Bahkan di luar kota pun dikerahkan,
Ya, kita pernah punya pengalaman, kita lihat bagaimana sebelumnya ini Monas dikuasai dan diklaim sebagai jutaan orang. Ya, kemudian di depan istana ribuan massa berkumpul, massa yang didatangkan oleh kelompok yang sama. Sehingga pertanyaannya, menyampaikan pendapat di depan umum itu umum siapa? Sementara mereka yang datang itu adalah satu kelompok yang sudah tahu pesan dan visi misi yang mau disampaikan. Kalau hanya untuk menyampaikan pesan, visi, dan misi tentang organisasinya, kenapa tidak cukup perwakilan organisasinya yang datang? Mengapa mendatangkan massa dengan jumlah besar? Ini akan menimbulkan bahaya yang mengancam pemerintahan kita. Pemerintah menjadi tidak tenang melaksanakan tugas sehari-hari untuk melayani masyarakat. Tetapi kalau kejadian ini atau peristiwa ini atau kondisi ini dibiarkan terus-menerus, maka peluang untuk terjadinya pengumpulan massa secara besar-besaran dan bisa mengarah kepada tindakan-tindakan yang destruktif yang mengganggu stabilitas nasional. Ini yang harus dijaga betul-betul oleh pemerintah. Malah kalau perlu pemerintah harus segera merevisi Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 ini yang sudah ketinggalan, sudah sangat ketinggalan, sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan pemerintah dan masyarakat. Undang-undang ini sudah sangat ketinggalan, ya. Undang-undang ini dibentuk, dirumuskan setelah aksi reformasi tahun 1998, di mana perubahan itu terjadi setelah mahasiswa menguasai gedung DPR MPR RI pada Mei 1998. Ya, ketika Habibie menjadi Presiden RI menggantikan Soeharto karena jatuh, Presiden Habibie mengeluarkan Perpu tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Kemudian Perpu ini dalam beberapa bulan kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Dengan demikian, apa yang terjadi pada tahun 1998 dengan lahirnya undang-undang ini, saat ini sudah tidak cukup mengatur bagaimana aksi-aksi kegiatan menyampaikan pendapat diatur. Ya, kita sudah punya sarana media sosial yang begitu hebat, ya. Kita sudah punya fasilitas media yang cukup canggih. Sebetulnya pesan-pesan jika mau disampaikan kepada pemerintah atau kepada siapapun, saya kira medsos menjadi sarana yang paling tepat. Tidak perlu mengerahkan massa dengan jumlah yang cukup besar yang ruginya lebih besar daripada manfaatnya. Orang pertama yang harus bertanggung jawab secara hukum, secara politik, secara moral adalah BEM SI. Kenapa? Penyampaian pemberitahuan kepada pihak kepolisian adalah atas nama BEM SI. Ya. Massa yang datang di luar mahasiswa, ya, bahkan menggunakan atribut mahasiswa, itu harus menjadi tanggung jawab pimpinan organisasi BEM SI. Karena itu sangat beralasan pimpinan BEM SI, penanggung jawab lapangan, para korlap wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana, bahkan secara perdata untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan kemarin. Ya, tidak saja terhadap fasilitas yang rusak, tetapi terhadap masyarakat umum. Dan masyarakat pun bisa menggugat BEM SI karena peristiwa kemarin. Ya, sudah saya katakan tadi bahwa harus direvisi. Ya, sudah tidak cukup untuk menjawab kebutuhan negara mengatasi aksi-aksi penyampaian pendapat di muka umum. Kita lihat, ya, aksi demonstrasi selalu diisi dengan pawai, arak-arakan, selalu diisi dengan mimbar bebas, ya, selalu diisi dengan orasi-orasi yang melenceng dari tema utama atau tema tertentu yang sudah disampaikan kepada pihak kepolisian, bahkan menjadi ajang fitnah, ya, sehingga hal ini sudah menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 yang pada intinya menyatakan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di depan umum harus dilakukan secara bertanggung jawab. Tanggung jawabnya itu apa? Dia harus menghormati hak asasi manusia orang lain, dia harus menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat lainnya, dia juga harus menyampaikan dengan menjunjung tinggi moral, ya, moral secara umum,
seperti peristiwa kemarin. Untuk apa Ade Armando ditelanjangi lalu dianiaya, ya. Kemudian dia juga harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tetapi yang terjadi akhir-akhir ini, termasuk yang kemarin ini, sudah di luar ketentuan ini. Karena itu ketentuan ini juga harus direvisi, termasuk memberi sanksi kepada, tidak hanya kepada pelaku penganiayaan terhadap Ade Armando, tetapi pertanggungjawaban itu harus diperluas sampai kepada penyelenggara atau organisasi yang melakukan kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum. Undang-Undang Nomor 9 sudah ketinggalan zaman, ya. Bahkan ke depan ini aksi-aksi itu akan terus-menerus terjadi, maka sebaiknya pemerintah sekarang memprioritaskan mengeluarkan Perpu untuk merevisi Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 yang sudah ketinggalan. Ya, aparat kepolisian tidak boleh hanya menyelidiki dan menyidik sebatas aksi penganiayaan. Ya. Pemerintah harus mencari, aparat kepolisian harus mencari, ya, menyelidiki lebih jauh kemungkinan peristiwa kemarin itu sudah disusupi oleh aksi-aksi kelompok radikal yang selama ini sering memboncengi setiap aktivitas umum, ya, aksi-aksi demonstrasi, aksi mimbar bebas, ya, atas nama apapun kelompok ini selalu hadir dan menimbulkan kekacauan. Jadi aksi kemarin itu bukan penyampaian pendapat di muka umum, tetapi mempertontonkan, memperlihatkan eksistensi kelompok intoleran, kelompok radikal, dan kelompok teroris yang selama ini sering mengganggu ketertiban umum, mengganggu kekuasaan pemerintahan yang sah, mengganggu kedaulatan negara. Ya, apa yang terjadi kemarin dengan BEM SI, ya, eksistensi BEM SI tenggelam, ya, tertutup sama sekali. Yang eksis, ya, bahkan dibaca oleh publik adalah aksi intoleransi, radikalisme, dan terorisme yang berujung dengan Ade Armando nyaris meninggal.